Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kerendahan hati, perhatian terhadap yang lemah, dan kasih yang tak terbatas adalah inti dari ajaran Yesus yang menginspirasi. Dalam pengajarannya, Yesus sering menggunakan perumpamaan dan contoh-contoh sederhana untuk menyampaikan pesan mendalam tentang kehidupan spiritual dan moral. Salah satu pengajarannya yang paling menyentuh adalah tentang pentingnya menjadi seperti anak kecil. Tidak meremehkan mereka yang dianggap rendah oleh masyarakat, dan kasih yang luar biasa terhadap mereka yang tersesat. Saudara, para murid datang kepada Yesus dan bertanya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sebagai jawaban, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dia menegaskan bahwa jika seseorang tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus menekankan bahwa merendahkan diri seperti anak kecil adalah kunci untuk menjadi besar di kerajaan sorga. Dalam konteks ini, seorang anak kecil melambangkan ketulusan, ketergantungan, dan kerendahan hati. Yesus juga menegaskan bahwa menerima seorang anak kecil dalam namanya adalah sama dengan menerima Yesus sendiri. Menunjukkan pentingnya menghargai dan menerima orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Saudara, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba dan kehilangan satu. Gembala tersebut meninggalkan 99 domba lainnya di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat.
Ketika menemukan domba yang hilang, kegembiraannya lebih besar daripada atas 99 domba yang tidak sesat. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan kasih Allah yang besar dan tak terbatas terhadap setiap individu, terutama mereka yang tersesat atau jauh darinya. Dia menegaskan bahwa di sorga tidak menghendaki satu pun dari anak-anak ini hilang, menunjukkan kepedulian Allah terhadap keselamatan setiap orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam setiap interaksi, kita diajak untuk rendah hati seperti seorang anak kecil, mengakui keterbatasan dan kesalahan kita, serta terbuka untuk belajar dari orang lain. Menghargai setiap individu tanpa memandang status sosial atau latar belakang mereka menjadi penting, karena setiap orang memiliki nilai besar di mata Tuhan. Dalam praktiknya sehari-hari, ini berarti tidak mengabaikan atau meremehkan mereka yang lemah atau yang tidak berdaya, tetapi sebaliknya, menunjukkan perhatian dan kasih yang tulus kepada mereka. Selain itu, kita diajak untuk aktif mencari dan membantu mereka yang tersesat atau mengalami kesulitan dalam hidup, mencerminkan kasih Allah yang besar dan tak terbatas. Dengan demikian, ajaran ini menginspirasi kita untuk hidup dengan kerendahan hati, menghargai setiap individu, dan menunjukkan kasih serta kepedulian yang nyata kepada semua orang. Tuhan memberkati. Ya Bapa yang penuh kasih, hanya Engkau sajalah sumber kehidupan dan keselamatan kami. Bukalah mata kami agar mampu mengenal kemiskinan dan kedosaan kami sedalam-dalamnya, sehingga kami digerakkan untuk datang mendekat kepadamu, dan kemudian melayani sesama dalam kerendahan hati. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Putramu Yesus Kristus, penyelamat kami. Amin. Yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.